Saya akan mengajak kita untuk bertamasya dulu ke satu negeri yang sangat indah, negeri itu. Dan ini negeri yang sangat luar biasa. Negeri itu diceritakan di dalam Quran surat 90. Saya akan cari dulu ayatnya. Nama negeri itu adalah Al-Balad. Saya akan membacakan ayat ini cepat saja karena bukan ini yang jadi tujuan kita, tetapi ada beberapa himpunan bagian dari ayat ini yang akan membantu kita untuk memahami Zulkarnain, untuk memahami Ya'juz dan Ma'juz. Baik, kita lihat ayat yang pertama, la uqsimu bihadal balad, aku bersumpah demi negeri ini. Dalam kurung kalau di terjemahan yang ada Mekah. Padahal tidak ada di sini cerita Mekah. Ceritanya adalah balad. Ya, negeri ini tidak jauh dari diri kita. Bahkan negeri ini ada di dalam diri setiap orang. Cuman ada yang sudah menemukan negeri ini, ada yang belum menemukannya. Tentu saja yang sudah menemukan negeri ini adalah bahagia. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan, mari kita bersyukur pada Allah karena kita barangkali walaupun baru di empernya negeri ini, tapi kita sudah mau memasuki negeri ini. Mari kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat padanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan negeri ini. Paham? Jadi Allah harus bersumpah untuk negeri itu. Ya, karena betapa pentingnya negeri itu. Negeri yang abadi, tempat kita tinggal. Negeri yang penuh kasih, negeri yang penuh dengan kedamaian. Tapi sedikit sekali orang yang mau tinggal di negeri itu. Makanya tadi dikatakan, ya, ketika seseorang sudah mencapai jati diri yang terdalam, maka hambatan eksternal menjadi hilang. Maka dia akan memasuki jalan bebas hambatan untuk menemukan kebahagiaan. Jadi kita semakin tahu ya, bahwa semesta telah mengajarkan begitu kita berfokus keluar, ternyata kita akan capek dan lelah dengan kehidupan ini. Begitu kita berfokus ke dalam, ternyata yang di luar ikut menjadi damai. Karena apa? Karena kebahagiaan hanya bisa ditemukan di dalam. Yang kedua, ya, wa anta hillun bihadal balad, dan kamu bertempat di kota ini. Dan kamu bertempat di negeri ini. Anta di sini siapa? Ya ente. Siapa saja orang yang sudah tahu negeri itu pasti akan suka untuk bertempat tinggal di negeri itu. Setuju nggak? Saya mau tanya sekarang. Begitu kita dikenalkan negeri itu, rindu nggak untuk selalu tinggal di negeri itu? Rindu nggak untuk selalu masuk ke negeri itu? Betul? Kalau kerinduan itu sudah ada pada diri kita, ayat yang kedua berarti sudah masuk. Bayangkan orang bagaimana bisa rindu, tahu saja tidak. Ayat pertama belum masuk, ayat kedua tidak akan pernah bisa dialami. Lihat ayat ketiga. Cepat saja ya. Wa walidin wa ma walad, demi bapak dan anaknya. Loh, kok ceritanya bapak dan anak? Bapak itu kan leluhur, anak itu kan keturunan. Betul nggak? Ngerti? Jadi sebetulnya ketika seseorang tahu negeri ini hari ini, sebenarnya dia menyelamatkan dua generasi. Yang lalu itu terselamatkan, yang kemudian juga terselamatkan. Karena apa? Yang lalu yang belum selesai bisa ditarik kembali untuk menjadi anak-anak kemudian. Dan yang kemudian yang belum lahir akan menjadi calon-calon untuk meneruskan generasi yang lalu. Dua generasi kita selamatkan kalau kita tahu negeri ini. Makanya barang siapa yang sudah tinggal di negeri itu, sebetulnya dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dua generasi.
yang lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu kita doa, Allahumma gfirli zunubi li walidayya warhamhuma kama robayani saghira. Yang dibicarakan itu kan bapak, ibu, dan masa kecil. Betul? Itu kan ada hubungannya bagi yang tahu. Terus lanjut agak cepat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ya berada dalam keadaan yang amat payah. Betul? Iya. Semua manusia itu payah, susah payah. Yang belum punya pekerjaan payah. Dia mencari pekerjaan payah. Setelah dapat pekerjaan payah. Betul nggak? Iya. Begitu gajinya kecil payah. Gajinya besar payah juga. Orang sehat payah karena harus mempertahankan kesehatannya. Beli vitamin untuk sehat payah karena nggak ada duitnya. Sudah minum vitamin sehat? Sehat. Payah? Payah. Harus mempertahankan kesehatannya, terus minum vitamin. Suatu saat sakit, payah? Payah. Pergi kemana? Pergi ke dokter. Tinggal di rumah sakit payah? Payah. Setelah sehat, payah? Payah. Karena dia mempertahankan diri supaya tidak kembali ke rumah sakit. Ayo, siapa yang tidak payah di sini? Semuanya payah, kecuali mereka yang sudah menemukan negeri itu, yang sudah bisa tinggal di negeri itu, terbebas dari rasa sakit, terbebas dari sakit hati, terbebas dari segala penderitaan, damai di sana. Karena ternyata yang membuat kita menderita itu kan urusan-urusan tubuh. Betul nggak? Teruskan. Ayah sabu allan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Jadi manusia kan sering merasa bahwa dialah yang paling berkuasa pada dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa sebetulnya di atas dia ada yang berkuasa. Betul nggak? Makanya manusia kan lebih percaya pada dirinya sendiri daripada yang menguasai dirinya sendiri. Betul nggak? Iya, itulah manusia. Yang keenam, yaqulu ahlaktu malan lubada, dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Malan lubada. Betul nggak? Manusia untuk memenuhi segala keinginan dan kebahagiaannya merelakan menghabiskan apa saja. Harta itu bisa banyak, termasuk juga waktu. Banyak di antara manusia yang menghabiskan banyak waktu, banyak uang, banyak harta, tetapi tetap saja dia belum merdeka. Sebetulnya Quran surat Al-Balad itu cerita tentang kemerdekaan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayah sabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka tidak ada yang melihatnya? Ya. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata? Betul? Mata yang mana? Dua mata itu artinya satu mata lahir, satu mata batin. Satu mata lahir, satu mata qalbu. Itu dua mata yang dimaksud. Awas, hati-hati ya. Begitu dua mata langsung ini dan ini. Betul enggak? Satu itu. Betul enggak? Toh mata yang ini walaupun dua tetap saja kan melihat yang satu. Melihat yang materi. Ini cuma kornea mata. Yang disebut dengan alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadamu dua mata? Awas. Dua mata yang dimaksud adalah mata lahir, mata batin. Dengan mata mana kita melihat sekarang? Dengan dua-duanya atau salah satu? Nah, beda kan? Orang yang melihat dengan satu mata beda dengan melihat dengan dua mata, beda. Terus, ini ayat berikutnya lebih indah lagi. Walisana wasyafatain. Aku telah menciptakan lidah dan dua buah bibir. Betul? Bibir mana? Bibir atas dan bibir bawah. Bisa nggak kita bicara tanpa bibir atas?
Atau kita nggak bisa bicara tanpa bibir bawah? Ternyata untuk bicara dengan omongan yang enak itu perlu keseimbangan. Lidah ini menari di antara dua bibir. Atas bawah, susah senang. Terus ada tidak ada. Terus ya, tua muda, sakit sehat. Jadi sebetulnya itu perlu nggak dua-duanya? Sakit sehat perlu supaya lidahnya bisa bicara. Jadi sebetulnya kita tidak pernah sadar bahwa sebetulnya segala hal yang bertentangan dalam hidup ini kelihatannya atas bawah bertentangan. Tidak, atas dan bawah itu sebenarnya saling melengkapi. Bagaimana suara saya bisa terdengar kalau tidak ada atas dan bawah? Bagaimana hidup kita bisa dinamis kalau tidak ada atas dan bawah? Bagaimana hidup kita bisa seimbang kalau tidak saling melengkapi? Betul nggak? Semua orang Bandung beunghar sadayana susah atuh bade ngabangun oge daya nu kersa nembokna. Betul nggak? Itulah prinsip keseimbangan. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadamu dua jalan. Oke, saya mau tanya sekarang. Dua jalan ini apa? Dua jalan ini apa? Kalau memahami ini nanti akan memahami Ya'juj dan Ma'juj. Apa dua jalan itu? Ya, baik dan buruk. Ayo milih yang baik, milih yang buruk. Tuh, menderita. Ya kan tadi bibir atas dengan bibir bawah itu harus diterima dua-duanya. Bagaimana lidah bisa ngomong kalau gak ada bibir atas bibir bawah? Selama ini kan kita ini disebut baik, ini disebut buruk. Lalu mencengkram yang disebut baik, kemudian menendang yang disebut buruk. Apa yang terjadi? Yang terjadi kan kita sengsara, menderita. Betul nggak? Kalau gitu, kalau saya kasih penjelasan sekarang. Kalau ada jalan lurus dan jalan bengkok, pilih mana? Udah mulai pinter, ya. Awas, jangan pilih jalan lurus, ya. Coba kalau pesawat lurus saja, gimana yang terjadi? Nabrak. Makanya pesawat lurus, tapi akhirnya naik. Betul nggak? Iya. Kalau udah naik itu nggak lurus, nggak bengkok, naik. Makanya yang sudah naik nggak mikirin lurus, nggak mikirin bengkok, udah naik kok. Jadi selama ini kan kita nabrak-nabrak terus, pengen yang lurus nggak dapat, yang bengkok juga dapat terus. Akibatnya apa? Nabrak terus. Padahal sebenarnya yang diinginkan cuma satu kata Allah. Lihat ayat berikutnya. Fala aqtahamal aqabah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Kalau mendaki ke atas atau ke bawah? Yes, ke atas. Jadi sebetulnya kalau kita ingin membebaskan dualitas, cuma satu, mendaki. Kemana mendakinya? Ke atas. Begitu kita mendaki ke atas, mendaki ke gunung, tinggal di al-balad yang tadi, apakah kita masih mempermasalahkan baik buruk? Apakah kita masih mempermasalahkan kaya miskin? Tidak. Di situ kita tidak mempermasalahkan lagi dualitas. Di situ yang ada cuma damai, hening, bening, diam. Tidak bicara. Di situ kita tidak lagi komentar. Ini cocok menurut saya, ini tidak cocok menurut saya. Kan komentar semua di sini. Yang membuat kita lelahkan itu. Betul nggak? Iya. Saya mendukung ini, saya tidak mendukung itu. Capek nggak? Capek. Yang mendukung ini capek habis-habisan membelanya. Betul nggak? Yang tidak mendukung ini juga capek ketika mendengar orang lain mendukung dia. Lelah hidup seperti itu. Makanya saya ingin kita semua membebaskan diri dari mencengkram dan menendang. Dengan cara apa? Fala aqtahamal aqobah. Cobalah olehmu jalan mendaki. Nih sekarang saya kasih pertanyaan. Sejak kapan Bapak Ibu mulai bisa menerima dualitas? Kan sejak saya ajak mendaki, bukan? Betul nggak? Dulu tinggal di mana kita? Tinggalnya di kampung terus, nggak pernah mendaki. Gak pernah mau diajak ke kota yang tadi, gak pernah mau tinggal di sana. Begitu kita sering tinggal di sana, ternyata kita merasakan, oh setelah tinggal di sana ya, kok sekarang saya ini jadi datar.
Orang yang baik pada saya tetap baik. Orang yang jahat pada saya tetap baik. Kok dulu saya hanya bisa mencintai orang yang mencintai saya, sekarang kok saya bisa mencintai semuanya? Itu tandanya iman sudah tumbuh. Di sinilah iman menghasilkan cinta, cinta menghasilkan kepedulian, kepedulian menghasilkan kedamaian. Begitu kita sudah mendapatkan iman yang sebenarnya, damailah kita. Kapan kita damai? Ketika kita tidak terjebak lagi oleh untung dan rugi. Masih ingat kata-kata saya tadi? Suara hati, suara kebenaran hanya akan terdengar saat dimana pikiran kita berhenti dari untung dan rugi. Ayo, kalau tidak percaya sama saya, lakukan sesuatu. Begitu untung, berisik kita. Komo rugi mah. Betul nggak? Untung keuntungnya berisik, betul nggak? Apalagi ketika rugi, mengeluh. Ketika kita membebaskan dari untung dan rugi, betulkah suara hati kita mulai bicara? Betulkah hasrat hati kita mulai terdengar dan ego mulai melemah? Setuju dengan saya? Dan ego itu justru sangat kencang suaranya saat dimana pikiran kita sedang digarap oleh untung dan rugi, oleh kecemasan akan hari depan dan penyesalan akan masa lalu. Coba, berisik nggak? Berisik. Sukses bisnis, berisik. Tidak sukses bisnis, tambah berisik. Kapan kita nggak berisik? Dua-duanya berisik kok. Setuju dengan saya? Oke. Jadi kalau begitu, ini jalan yang ditawarkan oleh Allah. Kalau ini dua jalan, lurus dan bengkok, nggak usah dipilih dua-duanya. Pilihlah jalan mendaki. Tidak lurus, tidak bengkok, jalan mendaki. Mendaki kemana? Mendaki gunung. Menemukan apa? Menemukan kota di gunung. Waturi sinin wahadal baladil amin. Ternyata kota yang aman itu adanya di gunung. Subhanallah. Sampai sini paham? Oke. Fala aktahmal aqobah wa ma adraka mal aqobah. Apa sesungguhnya jalan mendaki itu? Nih, jalan mendaki. Fakku rokobah, melepaskan perbudakan. Siapa yang memperbudak kita selama ini? Yang memperbudak kita adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sudah kenal sekarang sama Ya'juj? Sudah kenal sama Ma'juj? Baik, buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan, dikehendaki, tak dikehendaki. Bukankah itu yang memperbudak kita selama ini? Betul? Betul nggak? Itu yang memperbudak kita. Tapi sedikit sekali yang sadar bahwa sebetulnya kita selama ini diperbudak oleh dualitas. Makanya selama tinggal di dunia pasti akan terjebak oleh dualitas. Karena sifatnya dunia adalah dualitas. Makanya Allah menawarkan di Quran surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Demi fajar. Kemudian apa? Walayalin ashar. Demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Water itu ganjil. Disebutnya kalau kita witir. Kan pada sibukan sekarang sholat witir bulan Ramadan aja. Contoh dari siapa sholat witir Ramadan aja? Nggak ada contohnya. Karena Nabi Muhammad mengajarkan sholat witir itu setiap saat. Witir bukan sholat menjelang tidur. Salah. Betul memang. Witir itu menjelang tidur. Tapi bukan tidur yang ngorok itu. Tidur di mana? Tidur di guanya Al-Kahfi. Kalau kita mau tidur di dalam gua 300 tahun dan tambah 9 tahun, syaratnya harus witir. Ngerti sekarang? Ngerti sekarang? Selama ini kan, aduh, badai kulam heula, salat witir, salat ganjil namanya. Siapa yang ganjil? Yang ganjil itu ruh. Ruh itu tidak terjebak oleh dualitas.
Tidak terjebak oleh perbudakan karena dia sudah ganjil, itulah yang witir. Salat witir ada salat menjelang tidur, bukan tidur yang itu. Tidur di dalam gua yang 300 tahun dan tambah 9 tahun. Ketika kita tidur di sana belum witir, silakan rasakan. Nyenyak gak tidurnya? Nyampe gak di kota? Gak nyampe. Karena belum witir, masih terjebak oleh dualitas. Di mana dualitas? Dualitasnya di sini, di dunia. Kalau kita masih menyayangi orang yang sayang pada kita, tapi membenci orang yang menyakiti kita, silahkan. Begitu masuk ke kota, witir nggak? Nggak witir. Makanya witir itu sholat ganjil. Sholat witir adalah sholat untuk mengganjilkan sudut pandang kita, agar kita selalu ganjil. Dengan mana kita bisa ganjil? Dengan ruh. Karena ruh itu tidak terjebak oleh dualitas. Ruh itu tidak pernah tidur, tidak pernah bangun. Beda dengan tubuh, kadang tidur, kadang bangun. Saat dimana kita sedang tidur pun, ruh tetap saja bangun. Makanya kata orang tua, turu ojo lali, badan turu ati tangi, roh madep maring Allah. Gitu. Jadi saat tubuh kita sedang tidur, tapi jiwa tidak pernah tidur. Jiwa menghadap kepada Allah. Jiwa yang mana yang menghadap Allah? Jiwa yang bersih, yang sudah terjebak, yang sudah terbebas oleh dualitas. Jadi jiwa yang sudah witir. Pada sholat witir, ya pasti yang sholat tarawihnya 11 rakaat pasti witir 3 rakaat. Betul nggak? Habis witir atau sebelum witir tetap saja sudut pandangnya gak witir-witir. Yang dihitung jumlah rakaatnya, betul nggak? Kan pahalanya nanti Pak. Tuh agama jadi imajiner. Kalau hari ini kita sholat witir, hari ini kita harus witir. Hari ini sudut pandang kita jadi ganjil, terbebas dari dualitas. Itu yang disebut dengan terbebas dari perbudakan. Paham sekarang perbudakan? Paham? Ya. Siapa yang sering menjajah kita? Yang menjajah kita itu dualitas. Betul nggak? Itu yang menjajah kita. Senang ini, tidak senang itu, terima ini, menolak itu. Betul nggak? Itu yang menjajah kita kan. Tapi sedikit sekali manusia yang sadar kalau dirinya sedang dijajah oleh dualitas.